Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah bahasa Indonesia online. Saya percaya kita semua yang ada di rumah ingin bertumbuh bersama walaupun menghadiri ibadah secara online, dan kami terus berdoa agar Tuhan terus menolong setiap kita untuk sama-sama bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini. Sebelum saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau melawat kami semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan memimpin setiap hati kami, memimpin hidup kami, agar ketika kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, kami bertumbuh dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, keluarga kami juga dipimpin oleh Tuhan dalam setiap hubungan-hubungan yang kami jalin. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu-minggu ini kita masih berada dalam seri 6 nilai untuk keluarga yang sukses. Dan pada minggu ini kita masuk kepada nilai yang ketiga, sekaligus menjadi judul bagi khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Teksnya terambil dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Setiap kali berlatih untuk ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan, biasanya pasangan yang akan menikah selalu diminta untuk menghafalkan janji pernikahan yang formulasinya sudah standar dan tersedia. Namun kerap kali ada juga yang mengeluh, "Pak, susah banget kalimatnya untuk dihafalkan. Apakah boleh saya membuat janji pernikahan saya sendiri?"
agar lebih gampang diucapkan. Lanjutnya, formulasi ini bagus tetapi susah untuk diingat dan susah untuk diucapkan. Sambil bercanda saya berkata, yang paling susah itu bukan soal menghafal kalimat atau formulasi yang ada sudah sekian lama itu. Yang paling sulit adalah mempraktekkan maksud dari kalimat itu di dalam hidup ikatan berkeluarga selanjutnya. Yang susah bukan menghafalkannya, tetapi melakukannya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, mari kita ingat momen itu. Kita bersusah payah untuk menghafalnya, namun yang paling sulit adalah mengeksekusinya di dalam hidup keluarga kita. Ketika pasangan tidak seperti yang diharapkan, maka kita akan mudah untuk terluka dan menjadi kecewa, dan sulit untuk menerima hingga sulit untuk tetap mengasihi pasangan yang telah melukai kita. Hidup berkeluarga tidak mudah, demikian juga hidup berelasi antara orang tua dengan anak. Berapa banyak orang tua gembira dan bangga ketika anaknya lahir. Mereka akan saling menunjukkan potret satu dengan yang lain sambil berkata, mirip papanya bukan? Atau mirip ibunya bukan? Begitu bersukacita dan bergembira sampai potret bayi itu ada di mana-mana, apalagi di zaman sekarang bertaburan di media sosial. Tetapi ketika anak itu mulai besar, maka orang tua mulai mempunyai kekecewaan tertentu. Mengapa anak saya berperilaku begini? Mengapa bukan berperilaku seperti itu? Bahkan ada orang tua yang dengan nada marah pernah berkata kepada anaknya, "Kamu kepala batu seperti ibumu." Lalu ibunya menyahut, "Kamu bodoh seperti papamu." Dan sebagainya. Sang anak pun juga punya kekecewaan dan penuh kemarahan kepada orang tua. Orang tua seperti itu, Kak, tidak layak dan tidak pantas untuk dihormati, kata seorang anak. Bagaimana saya bisa menghormati orang tua yang kasar, yang suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, pemabuk dan tidak bertanggung jawab? Anak temannya dibelikan barang yang mahal. Saya anak kandungnya, makan pun susah, Kak, kata seorang anak. Ayah saya pun, Kak, pergi dengan wanita lain selama 12 tahun. Lalu sekarang kembali setelah jatuh miskin. Apakah saya harus menghormati orang tua yang seperti itu? Ini adalah beberapa realita pergumulan yang terjadi dalam hubungan relasi keluarga. Dan masih banyak lagi berbagai pergumulan lainnya yang terjadi dalam relasi sebuah keluarga. Dan hari ini, renungan tentang nilai-nilai untuk menjadi keluarga yang sukses. Salah satu nilai yang harus dipraktekkan adalah mempermuliakan nama Tuhan dalam relasi keluarga kita. Pertanyaannya, mengapa mempermuliakan nama Tuhan itu begitu penting bagi setiap keluarga Kristen? Lantas bagaimana cara mempermuliakan nama Tuhan dalam relasi antar anggota keluarga? Dan saat keluarga kita sudah mempermuliakan nama Tuhan, maka kesuksesan seperti apa yang dapat diraih saat keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan? Mempermuliakan nama Tuhan penting bagi setiap keluarga Kristen. Karena mempermuliakan nama Tuhan adalah bentuk pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengontrol kehidupan keluarga kita. Pembacaan dalam Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini mengandung sebuah konsep bahwa kontrol dan kendali atas hidup kita itu berasal dari Tuhan. Umat Israel sedang diajarkan bahwa Tuhanlah yang memberi nama kepada manusia, bukan manusia yang memberi nama kepada Tuhan
seperti kebiasaan bangsa di luar Israel pada saat itu yang memberi nama kepada Tuhan buatan mereka. Di sini pemberian nama itu mengandung unsur kendali dan menguasai. Dalam pemikiran Yahudi, hal ini tercermin ketika Adam memberi nama kepada berbagai jenis hewan dan tumbuhan dalam kitab Kejadian, di mana Adam diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai dan mengendalikan ciptaan Allah melalui pemberian nama dan identitas. Itu sebabnya nama Tuhan dalam Perjanjian Lama tidak pernah kita temukan. Bahkan arti dari kata Yahweh sendiri bila diterjemahkan itu no name, tanpa nama. Kita hanya menemukan sebutan kepada Tuhan atas apa yang Dia lakukan. Allah pencipta, Elohim, Allah perkasa, yang maha kuat, Tuhan menyediakan, Tuhan penyembuh, Tuhan panji-panjiku, Tuhan keselamatan, Allah yang melihat, dan sebagainya. Saat keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan, kita sedang memberikan kontrol atas keberlangsungan hidup keluarga kita kepada Tuhan yang menciptakan dan membentuk keluarga sejak awal. Salah satu problem dalam keluarga adalah ketika setiap anggota keluarga memilih untuk mengikuti dirinya sendiri, berpusat pada diri dan bukan kepada kehendak Allah yang seharusnya mengizinkan sabda Allah, karakter Allah dalam Kristus menguasai dan memerintah setiap keluarga kita. Setiap anggota keluarga bisa mengeraskan hati dan menolak untuk hidup sesuai dengan standar Kristus. Dan kalau orang sudah hidup mengikuti standar dirinya sendiri, maka ia akan melukai suaminya, dia akan melukai istrinya, dia akan melukai anak-anaknya, melukai orang tua, melukai mertua, menantu, dan orang-orang terdekatnya. Kita akan melukai orang-orang terdekat itu ketika hidup kita tidak dituntun dan dikontrol oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Tetapi hidup kita dituntun dan dikendalikan oleh diri sendiri. Adam dan Hawa gagal saat mereka menuruti kata iblis dan kata hati mereka sendiri. Bukan apa kata Tuhan yang seharusnya memimpin hati dan pikiran mereka. Bukan kontrol dari Tuhan. Mereka melepaskan kontrol itu. Kain membunuh Habel berdasarkan kata hatinya sendiri yang penuh dengan amarah. Walaupun dia sudah ditegur oleh Tuhan, namun ia memilih untuk mengikuti kata hati amarahnya. Saat ini tanyakan pada diri kita, siapa yang memegang kontrol atas keluarga kita? Kita tidak bisa menguasai dan mengatur kehendak Tuhan. Justru saat kita mempermuliakan nama Tuhan dalam keluarga kita, itu berarti kita membiarkan Allah memegang kendali atas keluarga kita dan atas hidup kita. Lalu, bagaimana cara mempermuliakan nama Tuhan dalam relasi antar anggota keluarga? Yaitu saat hidup masing-masing anggota keluarga mencerminkan ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan dalam hubungan saling memperlakukan satu dengan yang lain. Saat kontrol keluarga kita ada dalam pimpinan Tuhan dan dengan mendengarkan suara dan tuntunan Allah bagi keluarga kita melalui firman-Nya, maka kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Ketika keluarga mendengarkan suara dan tuntunan Allah, maka di dalam keluarga itu ada rasa hormat serta mempermuliakan nama Tuhan melalui nama Tuhan Yesus yang melekat pada hidup kita sebagai pengikutnya. Konkretnya, apapun yang dialami dan dirasakan oleh setiap anggota keluarga, mereka akan tetap tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada pimpinan Tuhan. Pikiran dan perbuatan mereka tetap tertuju kepada kehendak-Nya,
bukan kepada emosi dan ego pribadi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan bagaimana masing-masing anggota keluarga saling memperlakukan satu dengan yang lain dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dan juga dalam Efesus 6 ayat 1 sampai yang keempat. Di situ cara keluarga saling memperlakukan satu dengan yang lain menunjukkan apakah keluarga itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Bahkan relasi dalam keluarga digambarkan oleh Paulus dalam Efesus 5 bagaikan hubungan Kristus dengan jemaat. Nama Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab muncul dalam nama Yesus Kristus. Dan nama Kristus itu diberikan oleh perantara malaikat yang datang kepada Yusuf dalam Matius pasal yang pertama. Nama Yesus bukan berasal dari manusia tetapi dari Allah sendiri. Saat kita mendengar nama Yesus Kristus, kualitas hidup seperti apa yang tercermin dalam Yesus Kristus? Melalui Yesus Kristus, setiap anggota keluarga sedang diajak untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menerima, saling memaafkan satu dengan yang lain, melebihi ego dan kepentingan pribadi kita. Nama Tuhan Yesus harus dipermuliakan dalam hidup kita, dalam setiap aspek perbuatan kita setiap hari. Pak, kalau bukan karena Kristus, saya mungkin sudah menceraikan istri saya, kata seorang pria. Saya tidak sanggup lagi dengan perilakunya yang suka pinjam sana sini. Saya malu. Tetapi karena saya menghormati Tuhan Yesus yang telah menerima hidup saya apa adanya, saya taat pada pimpinan Tuhan. Walaupun kondisi ini tidak mudah. Saya sudah tidak tahan lagi, Pak, dengan perilaku suami saya. Kasar dan suka main perempuan. Saya sudah lama ingin lari meninggalkan rumah. Tetapi apakah Tuhan Yesus akan berkenan dengan keputusan saya? Pergumulan ini pun tidak gampang, bukan? Saya ingin sekali membunuh orang tua saya, Pak. Dari kecil saya dianiaya dan diperlakukan kasar. Tetapi saya tahu firman Tuhan mengajarkan saya untuk tidak seperti itu. Apakah juga mudah bersikap demikian? Itu sebabnya Amsal 3 ayat 6 berkata, "Ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik." Cara hidup kita itu akan dipimpin oleh Tuhan saat kita memberikan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan dalam keluarga kita berarti cara kita membangun keluarga, cara kita saling memperlakukan satu dengan yang lain harus dipimpin oleh Roh Allah, oleh kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Pertanyaannya bagi kita, apakah kehendak Tuhan bagi keluarga kita? Kita harus menyadari bahwa emosi dan pikiran kita itu tidak selalu benar, dan tidak selalu berada dalam posisi yang stabil. Sebab ada banyak faktor yang bisa mengelabuhi suasana hati dan suasana pikiran kita. Oleh karena itu kita diminta untuk melembutkan hati dan menerima serta menjalani kehendak Tuhan dalam hubungan relasi antar anggota keluarga. Menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan itu memang sulit, bukan? Hal itu menjadi sulit karena kita harus mengalahkan ego dan kesombongan diri. Dan inilah musuh kita, ego dan kesombongan diri kita. Inilah musuh dari keluarga kita, ego dan kesombongan anggota-anggotanya.
Inilah juga yang telah menghancurkan keluarga pertama di dunia, Adam dan Hawa. Akibat bujukan iblis, kamu akan menjadi seperti Allah untuk melepaskan diri dari kontrol Allah. Dan kemudian mereka mengalami kegagalan. Akan tetapi ketika kita gagal mengalahkan kesombongan kita tidak dapat mengemban amanat dan tujuan Allah bagi keluarga kita di dalam dunia ini. Ketika anggota keluarga tidak bersama-sama menundukkan diri kepada tuntunan Tuhan, maka anggota keluarga akan saling mengalahkan, saling menundukkan, saling menguasai. Maka yang terjadi adalah kehancuran keluarga. Dan pada saat yang sama kita tidak sedang mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup keluarga kita. Inilah target iblis, kehancuran keluarga, melepaskan setiap keluarga dari kontrol Allah. Praktek hubungan anggota keluarga yang selalu digambarkan dengan menguasai, menundukkan dan menaklukkan antara satu dengan yang lain masih terjadi sampai saat ini. Praktek ini sudah dimulai saat kejatuhan keluarga pertama dimulai dengan Adam yang menguasai Hawa. Dan hal ini tercatat dalam Kejadian 3 ayat 16. Adam berkuasa atas Hawa. Bahkan ayat yang ke-20 dikatakan Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Ini adalah praktek yang terjadi pasca kejatuhan keluarga pertama. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan kita demikian. Kita diminta untuk saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saling menaklukkan suami, menaklukkan istri, menaklukkan anak-anak atau menaklukkan orang tua kita. Atau menaklukkan menantu. Perhatikanlah masalah-masalah di dalam keluarga kita. Dari manakah sumber masalah itu? Dari ketidaksediaan kita untuk menaati tuntunan firman Tuhan. Dari ego dan kesombongan yang kita biarkan merajalela. Ego dan kesombongan orang tua yang merasa selalu benar, tidak pernah meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat dan membuat kepahitan di hati anak-anaknya. Pemberontakan dan ketidakpatuhan anak-anak telah menyebabkan luka di hati orang tua. Dari manakah awal mula terjadinya perselingkuhan? Bukan dari orang ketiga. Dimulai dari memikirkan diri sendiri. Yang terpenting keinginanku, kebutuhan saya terpenuhi, hasratku, persetan dengan suamiku, persetan dengan istriku, persetan dengan anak-anakku dan persetan juga dengan Tuhan. Ketika seorang memutuskan untuk hidup menurut hawa nafsu dan keinginannya, maka anggota keluarga yang lain akan membayar harganya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengasihi anggota keluarga bahkan di tengah luka yang ada di dalam hatinya untuk tetap melekat kepada Tuhan, maka kita akan merasakan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Keluarga yang tidak sempurna akan dianugerahi dan dipelihara oleh Tuhan karena setiap anggota keluarga tetap memutuskan untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat relasi yang terjalin. Kita bisa menjadi kecewa dan marah. Marah dengan suami, dengan istri, marah dengan mertua, marah dengan menantu, marah kepada anak-anak, dan marah kepada orang tua. Kita bisa menjadi kecewa dan melukai mereka. Tetapi pikirkan ketika kita melukai mereka, apa yang kita dapatkan? Apakah nama Tuhan sedang dipermuliakan? Apakah itu menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga kita? Barangkali mungkin rasa puas sesaat, tetapi diganjar dengan luka dan sakit hati yang berkepanjangan. Mengapa tidak menyingkirkan egoisme kita dan membiarkan kehendak Tuhan bertahta
walaupun suami melukai, walaupun istri mengecewakan, walaupun anak melukai, walaupun mertua dan menantu dan orang tua tidak seperti yang diharapkan, tetaplah bersikap seperti Kristus, mengampuni dan mengasihi mereka. Karena mereka telah kehilangan kendali karena hal-hal tertentu. Sebab ketika egoisme manusia bertemu dengan egoisme manusia yang lain, maka ledakan konflik akan menghancurkan semuanya. Tetapi ketika egoisme manusia, nafsu manusia, ketika kemarahan manusia tertumpah dan direspon dengan kasih dan kebenaran seperti yang Kristus ajarkan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa kasih Kristus mengubah kehidupan kita. Lantas, kesuksesan seperti apa yang dapat diraih saat keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan? Pernahkah kita bertanya sejenak, mengapa Tuhan mempersatukan Anda dan pasangan Anda? Mengapa Tuhan memberikan anak-anak dalam kehidupan keluarga kita? Itu lebih dari sekedar untuk kebahagiaan kita. Ada kehendaknya yang harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga kita. Beberapa orang mungkin akan berkata, "Duh Pak, boro-boro memikirkan karya Allah yang harus dikerjakan dalam kehidupan keluarga kami. Bahagia saja keluarga kami itu tidak bisa. Keluarga kami ini ribut melulu. Kita merasa harus mencapai kebahagiaan keluarga terlebih dahulu. Lalu barulah mengerjakan kehendak Allah." Padahal yang benar justru sebaliknya. Jika setiap anggota keluarga menerima bahwa Tuhan ingin berkarya melalui keluarganya, inilah yang akan menyatukan segala perbedaan yang ada dalam keluarga. Saat hubungan yang terjalin dalam keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan, maka kebahagiaan hidup berkeluarga itu akan timbul dengan sendirinya. Mengapa? Karena tiap-tiap anggota keluarga menghormati dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam rasa hormat kepada Tuhan, itulah sikap saling menerima. Di dalam rasa hormat kepada Tuhan, itulah terdapat sikap saling mengasihi. Di dalam rasa hormat kepada Tuhan, terdapat sikap saling menghormati. Di dalam rasa sikap untuk mempermuliakan nama Tuhan, terdapat sikap untuk saling mendengarkan. Di dalam rasa hormat kepada Tuhan, terdapat sikap untuk saling merendahkan diri. Di dalam rasa hormat untuk mempermuliakan nama Tuhan, terdapat sikap untuk saling mengampuni dan saling melayani satu dengan yang lain. Dalam relasi antar anggota keluarga menjadi mudah untuk dilakukan. Jika kemuliaan nama Tuhan menjadi yang terutama dalam keluarga kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu sebagai bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Kita akan mengasihi dan menghormati suami, menghormati dan mengasihi istri, mengasihi dan menghormati orang tua kita, anak-anak kita, karena kita sedang mempermuliakan nama Tuhan lewat perlakuan kita, lewat tutur kata kita, dan lewat sikap kita. Kita akan saling melayani, saling menerima, saling memaafkan satu dengan yang lain dalam sebuah hubungan keluarga. Karena kita tahu kita sedang mempermuliakan nama Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam keluarga kita akan mencerminkan apakah kita sedang mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Pola pikir kita adalah melakukan segala sesuatu
sebagai tindakan penyembahan kepada Allah dan membuatnya tersenyum, maka kita sedang mempermuliakan nama Tuhan yang melekat pada diri kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita mendengar nama Yesus Kristus, kita tahu kualitas hidup Yesus, kita tahu teladan hidup Yesus, dan ketika kita mengikuti Yesus, maka kualitas dari kehidupan Kristus itu harus menjadi bagian, menjadi panutan dalam hidup kita, dalam hubungan berkeluarga kita. Hal ini terjadi karena kita akan mengaitkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kaitannya dengan kemuliaan nama Allah. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita mengasihi suami kita karena kita mengasihi Allah. Kita mengasihi istri, anak-anak, orang tua kita, mertua dan menantu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menolong setiap keluarga kita untuk terus mengandalkan perintah dan kehendak-Nya, menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan bukan hawa nafsu dan keegoisan kita. Dan kita akan merasakan rahmat dan pemeliharaannya dalam hidup keluarga kita setiap hari. Ketika kita mempermuliakan nama Tuhan dalam relasi antar anggota keluarga kita, maka disitulah terjadi relasi kasih yang menghadirkan suasana sorga dalam keberlangsungan keluarga kita dalam berbagai ketidaksempurnaan di dunia ini. Itulah kesuksesan yang akan kita raih saat kita mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami dipimpin oleh firman-Mu untuk selalu mempermuliakan nama-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami diingatkan untuk mempermuliakan nama-Mu dalam relasi hubungan antar anggota keluarga ya Tuhan. Saat kami mempermuliakan nama-Mu, saat itulah ya Tuhan kami akan mengasihi istri kami, mengasihi suami, anak-anak, orang tua, dan orang-orang terdekat yang ada dalam keluarga kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Saat kami tergoda oleh perasaan kami, oleh hal-hal tertentu yang mungkin ingin membuat kami melukai, menyakiti keluarga kami, ingatkan kami bahwa kami harus mempermuliakan nama Tuhan dalam hubungan kami dengan keluarga kami ya Tuhan. Karena kontrol hidup kami itu ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan, Engkaulah yang menciptakan keluarga, Engkaulah yang memberkati keluarga, dan Engkaulah yang seharusnya memegang kontrol atas keberlangsungan setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami mau melepaskan keegoisan kami mau melepaskan kesombongan kami dengan pimpinan Roh Kudus untuk tunduk pada kendali Tuhan, untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan lewat firman yang kami baca dan kami dengar saat kami membangun relasi dengan anggota-anggota keluarga kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya firman-Mu akan hidup dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan terus hidup dalam pimpinan-Mu.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan menuntun dan memimpin setiap keluarga kita dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya untuk keluarga kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah Bahasa Indonesia ICA Online pada pagi hari ini. Saya percaya kita akan berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya, baik secara online maupun onsite. Tuhan memberkati setiap keluarga kita dan memimpin keluarga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA kini dapat dihadiri oleh semua kalangan usia. Dengan dimudahkannya peraturan oleh pemerintah, ICA tidak sabar menyambut Anda dan keluarga untuk hadir beribadah di gereja. Dikarenakan ICA Kids masih melakukan sekolah minggu secara online, anak-anak yang hadir diharapkan duduk dengan tenang di samping orang tuanya. Dan semua yang hadir diharapkan dalam kondisi sehat dan menjaga protokol kesehatan. Sampaikan kabar ini ke teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di ICA. ICA Kids berkumpul online setiap hari Minggu. Dan ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu untuk anak Anda di rumah. Unduh melalui tautan bit.ly/ICA Kids Online. Ikuti akun Instagram @ICA Kids untuk update yang terbaru. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.